amril muta'i ya maula kun safi'ana ya Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Terima kasih kami ucapkan kepada grup nasib ataupun jamaah yang telah menghibur jamaah juga dan para undangan sekalian. Baiklah, masuklah kita kepada acara yang ke-6, yang ke-7, yaitu pandangan umum ataupun tausiah Islam yang akan disampaikan oleh Syekh Muda Muhammad Sukron SPDI yang sengaja kami undang dari Simalungun. Kepada Syekh Muda, waktu dan tempat kami persilahkan.
Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Summa khususan ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Summa khususan ya Allah Masyaallah kiram al-mukarram wasilatana ilallah wa kafa billahi syahida. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Barakallah minallah, sadaqallah. Khususan ya Allah ahlil jamaah, la haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Pertama kali sebagai hamba Allah kita yang hadir ini, yang tidak memiliki haulah dan kuwata, daya dan upaya, sehelai rambut, sebutir debu, tidak ada pernah kita miliki. Semua semata-mata atas izin dan kudrat irodatnya Allah. Sehingga kesempatan sebagai nikmat yang kita rasakan, yang diberikan oleh Allah, kesehatan dan keselamatan, itulah sebagai asbab kita hadir bersama-sama pada malam hari ini, sehingga kita dapat melaksanakan acara yang sangat berbahagia ini. Mudah-mudahan para bapak dan ibu jemaah sekalian, kita yang hadir ini tetap bersyukur, dan rasa syukur itu mampu mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriringkan salam sama kita hadiahkan keharibaan ruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir ini mendapatkan jaminan kasih sayang Allah sekaligus Rasulullah sebagai pengharapan dan keinginan cita-cita kita hidup di dunia ini, bahwa kita adalah umatnya dan golongannya yang mendapatkan jaminan syafaat baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali
Yang saya hormati Bapak Ketua Pelaksana acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para tuan pembimbing, para tuan-tuan saya muda yang dimuliakan Allah yang saya hormati, para tuan-tuan khalifah, bapak aparat desa setempat, dan serta pemuka agama, pemuka masyarakat, dan seluruh para bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah yang dirahmati Allah. Di kesempatan yang sangat berbahagia ini, bahwa tujuan kita bersama-sama untuk mengenang sejarah dan kita peringati, yakni sejarah peristiwa kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah ada yang menjadi penyebab semata-mata kecuali rasa cinta kita kepada Rasulullah. Sama kita ketahui dan kita mengerti bahwa sejarah kelahiran Rasulullah ini baik dalam pelajaran tarikh Islam ataupun penyampaian para mubalik, para al-ustad, para al-mukarram, bahwa sesungguhnya peristiwa kelahiran Rasulullah itu bukan hanya sekedar kelahiran seorang anak bayi yang dilahirkan oleh ibundanya, yaitu sebagaimana kejadian-kejadian seperti biasa, tapi di dalamnya ada rahasia yang terkandung yang telah diberikan oleh Allah yang dapat kita ambil hikmah sebagai pelajarannya dan sebagai nyata buat kita sebagai umatnya, tidak lain dan tidak bukan bahwa merujuk dari firman Allah ketika Rasulullah itu dilahirkan. Allah mengatakan sebagai tujuan dihadirkan di muka bumi ini, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya Rasulullah itu diutus para bapak-bapak, ibu-ibu untuk menyempurnakan akhlak, etika, norma dalam kurung yang sangat sempurna, adab. Karena banyak zaman sekarang umat Islam yang ketika dia mengaku dirinya beragama Islam, melaksanakan ibadah perintah syariat Islam, sholat ya sholat juga, puasa dikerjakan, memakmurkan masjid dari rumah ke masjid ke rumah, sholat 5 waktu tidak tertinggal, bersedekah selalu ditunaikan, tapi akhlak dari sikap pribadi dan ucapannya selalu tidak bisa terjaga. Tingkah lakunya tidak mencerminkan umatnya Rasul. Ucapannya selalu membuat resah dan sakit yang sangat kepada sesama atau keluarganya. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah menilai suatu ibadah yang amat hebat sekalipun dahsyat, tapi kalau ucapannya selalu menyakiti hati saudaranya, sikap dan tingkah lakunya selalu meresahkan saudaranya, maka tidak pernah dipandang oleh Allah dan tidak mendapat nilai sedikit pun. Karena surga yang di dalamnya kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa, ajrun khairum mamnun, keindahan yang tidak pernah punah keindahannya, kenikmatan yang tidak pernah putus nikmat,
itu hanya disediakan kepada orang-orang yang berakhlak, para bapak ibu. Bukan orang yang hebat dahsyat ibadahnya, bukan orang yang tinggi ilmunya. Karena kalau cerita hebat dan dahsyat amal ibadah di dalam kehidupan yang diciptakan Allah, tidak ada sanggup sampai detik ini yang bisa menandingi dan menyaingi, kecuali yaitu As-Sajjil. Dulu namanya As-Sajjil di dalam surga. Siapa As-Sajjil itu? Iblis laknatullah. Berbicara masalah ibadah, dia lebih dahulu, para bapak dan ibu, beribadah. Dia angkat takbir Allah sampai ke Allahu Akbarnya saja itu 400.000 tahun. Coba Pak, sanggup? 400.000 tahun. Menurut keterangan sejarah yang tersembunyi dan terungkap oleh para kekasih Allah, begitu hebat dan dahsyatnya ibadahnya si As-Sajjil ini. Mengangkat takbir saja Allah 400.000 tahun. Ketika dia ruku, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi. 400.000 tahun dikerjakan oleh iblis. Semuanya dikerjakan sebanyak 400.000 tahun. Hebat ibadahnya, luar biasa amalnya, dan ilmunya tidak tertandingi. Dia tidaklah mengantuk dan tidur. Tapi ketika Allah mengundang seorang kekasih yang diciptakan dari tanah, yaitulah yang akan diciptakan oleh Allah, manusia bernama Adam alaihi salam. Maka ketika Adam alaihi salam diciptakan oleh Allah sebagai manusia, seluruh para malaikat, semua makhluk-makhluk Allah diperintahkan untuk sujud sebagai penghormatan, untuk membuktikan sampai di mana patuh dan mana atau akhlak mereka kepada Allah. Semuanya mau sujud, dan ada satu yang tak mau, itulah As-Sajjil. Kenapa kau tidak mau? Ya Allah, dalam hidupku tidak ada yang pantas kusembah kecuali Engkau. Luar biasa ilmunya, hebat ilmunya. Memang benar, dalam hidupmu tidak ada yang layak kau sembah, kata Allah, kecuali aku. Tapi ini aku pula yang memerintahkan kepadamu. Tidak ada yang bisa membantah dan harus patuh dengan kita dan perintahku. Tidak, ya Allah. Apapun tidak mau. Siapapun yang merintahkan tak mau kalau untuk menyembah yang lain. Walaupun saya memerintahkan. Iya, disitulah pola pikir si As-Sajjil ini yang salah dan menyala. Kenapa engkau tidak mau menyembah sebagai penghormatan? Yang pertama, ya Allah, aku diciptakan dari api sementara dia dari tanah. Allah belum marah. Kenapa ini saya ceritakan para jemaah, para bapak dan ibu? Karena kita memperingati sejarah kelahiran Rasulullah ini tidak lain dan tidak bukan contoh akhlaknya. Itu saja. Karena tidak dinilai ibadah yang sangat luar biasa. Bacaan Al-Quran yang khatam setiap bulannya, tahajud setiap malam, duha yang tidak tertinggal, zikir setiap malam, sedekah kepada yatim diamalkan di kampung itu. Tapi kalau tak berakhlak, tidak layak dan tidak pantas untuk menempati tempat kebahagiaan surga. Karena ada satu keterangan, orang yang tidak punya akhlak, orang yang tidak punya akhlak, walaupun hebat ibadahnya, menandakan dia tidak pernah sampai kepada Allah ataupun Tuhannya. Setiap ibadah kosong Allah dalam dirinya. Setiap sedekah tidak ada Allah dalam dirinya. Setiap dia beramal apapun kosong dari Allahnya. Wajar kalau sekarang banyak orang yang merasa
sempurna ibadahnya, merasa hebat ilmunya, merasa benar cakapnya, karena kosong Allah di dalam dirinya. Dalam perwiritan begaduh di masjid, cokol-cokolan, sholat sama sholat, Islam sama Islam, saling menyalahkan, itu tak betul, itu sesat, nggak ada itu di Al-Quran. Kita tidak perlu menyalahkan orang. Kenapa? Kesalahan kita saja tidak pernah henti dan habis-habisnya. Perlu kita memperbaiki dan membenahi. Kenapa? Kalau kita selalu mengkaji kesalahan orang, kapan kita akan bisa membenahi kesalahan kita? Karena waktu yang diberikan oleh Allah yang namanya kehidupan ini, para bapak dan ibu, jemaah yang dirahmati Allah, hanya untuk memperbaiki diri kita. Sholat, perbaiki sholatnya. Kalau memang sudah aktif, tumbuhkan keikhlasannya. Kalau sudah ikhlas, tumbuhkan kehusukannya. Kalau udah husuk, tumbuhkan lagi ibadah-ibadah sholat yang lain-lainnya. Karena sholat yang dimunculkan oleh Allah dan Rasulnya di muka bumi ini bukan hanya sholat fardu, tapi banyak sholat-sholat sunat yang lain. Kalau kita sudah sedekah, sedekahlah terus kepada orang-orang yang perlu membutuhkan. Ketika kita masih pamer dan riak, kunci dan simpan kepameran dan keriaan kita itu supaya bermanfaat sedekah. Bahkan sebaik-baik ibadah, para bapak dan ibu, sembunyikan serapi mungkin, tidak perlu orang tahu. Wa kafabillahi syahidah, cukup Allah yang menjadi saksinya. Hendaknya kebaikan amal ibadah kita simpan rapi, sebagaimana kita menyimpan rapi dan menyembunyikan aib dan kesalahan kita yang tidak perlu diketahui oleh orang. Itu baru ibadah yang sangat ikhlas. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama. Ketika Allah bertanya, kenapa kau tidak mau menyembah? Aku dari api, dia dari tanah, ya Allah. Lantas, aku lebih dahulu kau ciptakan, aku lama menyembah dan mengabdi kepadamu, dia baru kemarin sore. Dan aku, ya Allah, ana khairu minhu. Kata iblis, aku lebih baik daripada dia. Disitulah Allah murka, marah, maka diusirlah iblis. Hai iblis, sekarang namamu iblis, tinggalkan surga ini. Tidak layak untuk orang-orang, untuk makhluk sepertimu. Tak kupandang ibadahmu, tak kunilai ilmumu. Tinggalkan. Baiklah ya Allah, kalau memang harus gara-gara aku tidak mau menyembah Adam, sebagai penghormatan aku diusir, enggak apa-apa. Aku rela demi mempertahankan yaitu keyakinanku, walaupun dianggap salah. Luar biasa ngerinya iblis itu tadi. Allah saja dilawan, para bapak dan ibu. Maka kalau orang yang sudah tidak berakhlak, dia tidak memandang siapapun, tidak pernah terpengaruh dengan apapun, senasehat apapun disampaikan, tidak akan pernah berubah. Maka hidayah, kasih sayang yang paling terbaik dalam kehidupan seseorang itu ketika di mana dia berada orang merasa nyaman. Sikapnya selalu membuat enak dan sejuk. Ucapannya selalu membuat orang merasa adem, ayem dan tentrem. Inilah ciri-ciri kekasih dan hamba Allah. Kemana, Bu? Sudahnya kita di situ. Kadang-kadang jangan. Kalau kadang-kadang ini bahaya. Kalau pas kadang bagus kita mati, syukur. Iya, kalau Allah tak mau kebaikan itu kadang-kadang. Kau sholat kadang-kadang, kau puasa kadang-kadang. Jangan, tak boleh. Karena Allah itu enggak Allah kadang-kadang. Usir iblis, Bu, tapi dia minta. Baiklah ya Allah, aku rela diusir dari surga ini, kenikmatan yang kekal dan abadi. Tapi aku minta 2 persyaratan. Silakan, apa permintaanmu? Panjangkan umurku sepanjang umurnya dunia. Oke, saya setuju. Maka sampai sekarang tak ada mati di situ. Tak pernah mati di situ. Maka dia hanya singgah di manusia-manusia. Gila dunia itulah dah, tidak ikut iblis itu.
tak mau sholat, sibuk urusan kesana kemari tak menentu. Padahal yang diberikan waktu hidup kita ini kepada Allah untuk membenahi dan memperbaiki hubungan kita kepada Allah. Itu saja. Kenapa sholat? Supaya bagus hubungan kita kepada Allah. Kenapa sedekah? Supaya bagus hubunganmu kepada Allah, menandakan engkau tidak lupa segala sesuatu, rezeki sekecil dan sebesar apapun itu semata-mata pemberian Allah. Makanya kita sedekah. Kok dikeluarkan zakat Pak Ustadz? Akunya yang menanam sawit ini. Memang betul kau tanam, tapi ketika kau tanam hanya daun yang ada di kolibet, hanya batang, satu batang saja. Tapi ketika dia tumbuh, ada pelepah, ada bunga, ada buah sehingga berwarna merah itu buah itu. Siapa yang menumbuhkan itu? Saya pupuk Pak Ustadz. Sehebat manakah pupuk yang 1 on kau taburkan di pohon sehingga bisa gemuk dan menumbuhkan buah? Makanya wajib kita mengeluarkan sedekah ataupun zakat para bapak dan ibu. Kenapa setiap tahunnya kita suruh mengeluarkan zakat fitrah? Arti fitrah itu mensucikan diri kita, karena memang 1 tahun itu kita berlumur dosa penuh dengan hal sesuatu yang mengotori darah, daging, tulang, sumsum kita ini kotor. Kalau nggak dibayar zakat fitrahnya itu, Bu, cuma diminta sama Allah dan Rasulnya 1 tahun 2 kilo 7 on ataupun 2,5 kilo. Itu kenapa? Sebab ketika kita makan ini, kita kunyah, kita telan. Ketika kita makan nasi keluar tidak jadi nasi itu. Ada yang makan nasi keluar nasi, makan soto keluar soto, ada Bu? Berarti udah rusak itu kelepnya itu. Ada gitu. Begitu dimakan langsung keluar, lontongnya keluar. Coba, nggak ada 1 orang pun diminum kopi, keluarnya kopi enggak. Diminum Fanta warna merah, keluarnya tidak warna merah, betul kan Bu? Ibu minum jus warna apapun, yang keluar tetap yaitu sebagaimana layaknya air seni ataupun air kencing. Siapa yang membuat itu? Kadang kita lupakan. Kita makan enak, kita kunyah semua lauk pauk, nasi dan sayur mayur, kita kunyah, kita telan. Tapi yang memproses dalam diri kita itu Allah ada kerja di situ semua. Mana yang jadi vitamin, Allah yang membuatnya di tubuh kita. Mana yang jadi protein, Allah yang membikinnya. Mana yang jadi karbohidrat, mana yang jadi darah, mana yang jadi daging, mana yang jadi tenaga, dan dikeluarkan oleh Allah dari makanan yang kita makan itu dan minuman yang kita minum itu, yaitu kotoran yang bisa menjadi penyakit bila tidak keluar. Itulah air keringat. Keringat ibu itu kotoran yang bisa menjadi penyakit kalau tidak keluar. Ditambah lagi oleh Allah keluar dia berupa air, yaitu air seni ataupun air kencing. Itu kotoran, kalau tak keluar penyakitan saja nanti kita. Ditambah lagi diproses dari lauk ikan, dari sayur mayur, nasi, semua digiling, diproses oleh Allah. Keluar ampas yang menjadi penyakit, itulah darah. Siapa yang membuat itu? Apakah kita? Kita tinggal munyah dan menelan. Allah. Makanya wajib zakat fitrah. Itu pun cuma 2,5 kilo. Kadang pun tak ditapi, banyak kotorannya. Ya Allah. Itulah para bapak dan ibu-ibu, banyak kita melupakan Allah. Sesungguhnya kalau kita untuk menempati surganya Allah belum pantas dan layak. Maka si iblis diusir, dia minta, yaitu permohonan supaya dipanjangkan umurnya sepanjang umur dunia. Silakan. Ada yang kedua, ya Allah. Apa itu, iblis? Izinkan aku menggoda hambamu, yaitu anak dan cucu Adam. Silakan. Tapi apa kata Allah? Begitu senangnya iblis, silakan, izinkan kau goda. Tapi ingat iblis, ketika engkau goda, engkau ajak, kau jumuskan di maksiat, tapi ketika dia tobat kembali kepadaku, akan kuhapus semua dosanya dan dia akan menjadi kekasihku apabila dia tobat. Disitulah lemasnya